Positif terpantau. 4 bantuan sosial berikut ini sudah turun untuk SP2D pencairannya. Nah, jadi di sini ternyata sudah ada 4 bantuan sosial yang terpantau hingga hari ini telah turun untuk SK penerima bantuannya. Dan tentu saja ini SP2D untuk pencairan pada tahun 2024. Nah, kira-kira 4 bantuan sosial ini apa sajakah? Dan apakah termasuk juga untuk bantuan PKH, BPNT, ataupun BLT El Nino? Nah, nanti akan kita tunjukkan informasinya secara lengkap. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk progres pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di progres pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, jadi di sini kita akan mengupdate untuk informasi bantuan sosial yang sudah turun SP2D-nya yang terpantau hingga hari ini. Setidaknya hingga sore hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi dan tentu saja ini informasi yang terbaru ya teman-teman untuk pencairan bantuan sosial di periode tahun 2024 khususnya untuk bulan Januari tahun 2024. Nah, jadi ini untuk SP2D-nya baru saja turun dan ternyata ada 4 bantuan sosial nih teman-teman yang sudah benar-benar turun untuk SP2D pencairan. Nah, jadi SP2D adalah surat perintah pencairan dana untuk bantuan sosial. Jika SP2D sudah turun, maka bantuan sosial tersebut akan diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Nah, jadi penting banget ya untuk proses pencairan bantuan sosial harus ada SP2D terlebih dahulu supaya bantuan sosial tersebut bisa mulai benar-benar disalurkan secara resmi. Nah, oke, di sini sudah ada 4 bantuan sosial yang sudah turun SP2D-nya. Kira-kira bantuan apa sajakah? Apakah termasuk untuk bantuan PKH, BPNT, atau malah untuk yang BLT El Nino? Oke, langsung saja untuk bantuan yang pertama yang sudah turun SP2D-nya alokasi bulan Januari adalah bantuan beras 10 kg. Nah, hal ini pun sudah terpantau ada bukti surat undangan untuk pencairan beras 10 kg dan di sini pun diinformasikan ya teman-teman untuk bantuan beras 10 kg ini positif akan cair selama 6 bulan teman-teman. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, untuk surat undangannya pun di sana sudah tertera ada 6 barcode penyaluran teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman ada mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Artinya di sini untuk bantuan beras memang alokasi bulan Januari sudah mulai turun untuk SP2D. Makanya untuk surat undangannya pun sudah mulai diturunkan. Nah, untuk bantuan beras 10 kg ini diberikan kepada KPM PKH maupun juga KPM BPNT. Jadi jika KPM PKH murni juga dapat, BPNT murni juga dapat, karena memang untuk bantuan beras ini targetnya adalah KPM PKH maupun BPNT yang namanya terdaftar di DTKS sebagai penerima aktif. Dan kembali lagi untuk penyaluran bantuan sosial itu disalurkan secara bertahap dan tidak cair semuanya dalam satu waktu. Ingat ya, jadi pasti ada daerah yang cair duluan dan pasti ada daerah yang cairnya agak belakangan. Itu adalah hal yang pasti dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial, tidak bisa dilakukan secara serentak langsung dalam satu waktu di seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk bantuan yang kedua yang sudah turun SP2D-nya adalah PBIJK ataupun Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini sudah tertera pada halaman website cekbansos.kemensos.go.id. Di sana sudah ada buktinya, ini dia dari hasil pengecekan cekbansos.kemensos.go.id. Sudah ada untuk periode PBIJK bulan Januari tahun 2024. Nah, untuk PBIJK ini bukan berbentuk bantuan yang disalurkan secara fisik.
Jadi bukan berbentuk uang tunai dan bukan berbentuk seperti sembako ya teman-teman, tetapi berbentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi intinya ini adalah fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat, keluarga penerima manfaat itu jika berobat setidaknya bisa mengurangi beban pembiayaan ataupun bisa gratis ya. Nah, untuk bantuan PBIJK ini tidak bisa diuangkan karena sudah fix itu berbentuk layanan kesehatan. Selanjutnya untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan permakanan lansia tunggal dan disabilitas. Nah, untuk bantuan permakanan ini juga positif dilanjutkan cair lagi di tahun 2024. Di daerah saya, khususnya Yogyakarta ya, sudah mulai disalurkan juga untuk bantuan permakanan ini di beberapa hari yang lalu sebenarnya. Karena memang untuk alokasi tahun 2024 tetap dilanjutkan untuk bantuan permakanan bagi lansia tunggal dan disabilitas yang sudah sesuai syarat dan sudah ditetapkan sebagai SK penerima yang telah terlihat pada halaman website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, untuk bantuan permakanan ini sama seperti di tahun 2023 kemarin untuk anggarannya setiap harinya Rp30.000. Jadi jika 1 bulan maka Rp900.000 untuk anggaran yang akan diberikan kepada KPM penerima bantuan permakanan ini. Tetapi bukan berbentuk uang tunai, melainkan berupa makanan siap saji. Nah, dan dalam satu hari itu diberikan 2 porsi teman-teman. Dan porsi makanan ini pun ada berupa nasi, ada lauk pauk dan juga sayur, ada potongan buah juga, dan ada air mineral ataupun juga susu dan bisa juga jus buah ya teman-teman. Jadi tergantung dari pihak pengelola ataupun penyedia makanan siap saji ini. Nah, lanjut di sini untuk bantuan yang keempat. Nah, kalau ini adalah bantuan tambahan dan berupa uang tunai, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi untuk Kartu Indonesia Pintar ini pun sudah mulai disalurkan secara simbolis oleh Bapak Presiden Joko Widodo di daerah Magelang kemarin, teman-teman. Ini dia. Baru banget pada bulan Januari kemarin ya. Ini tanggal 22 Januari 2024. Artinya, jika sudah mulai disalurkan secara simbolis, maka bisa dipastikan untuk SP2D-nya pun sudah mulai diproses oleh pihak pemerintah pusat. Makanya, bantuan tersebut pun sudah mulai disalurkan secara simbolis. Nah, tetapi untuk daerah Magelang kemarin yang diberikan secara simbolis baru kisaran 1.000 siswa mulai dari SD, SMP, SMA maupun juga SMK ya teman-teman. Dan untuk target penerima bantuan KIP ini tentu saja keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di DTKS dan nama anaknya sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar yang bisa dicek melalui halaman pip.kemendikbud.go.id. Nah, silahkan dicek barangkali nama anak teman-teman itu sudah masuk dalam SK penyaluran di tahun 2024. Nah, jadi untuk sementara SP2D yang benar-benar sudah fix turun itu untuk 4 bantuan ini ya teman-teman. Dan untuk bantuan PKH tahap pertama tahun 2024, BPNT tahap pertama tahun 2024 maupun BLT El Nino tahun 2024 bisa dipastikan masih belum ada SP2D yang turun. Apabila nanti ada informasi lanjutan ya untuk bantuan-bantuan yang turun SP2D-nya lagi akan kita share lagi di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, sudah nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di proses pencairan bantuan sosial. Nah, jadi tunggu apa lagi? Subscribe ya, supaya nggak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial. Nah, oke sobat, semoga informasinya bermanfaat. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.